1000 tidak berharga tanpa kekosongan. Saya mengerti, Yang. Apa? Mahesa Suro tidak berdaya jika tidak ada wadah manusia. Akan tetapi, banyak singa-singa di luar sana yang rela kepalanya diinjak-injak demi mendapatkan tahta dan singgasana. Dewi tertawa melihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, kembali lagi di Jejak Sekawan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa ikut teman-teman. Karena kemarin-kemarin mungkin teman-teman banyak yang mempertanyakan, kok saya nggak pernah ikut, nggak pernah berangkat. Itu dikarenakan alhamdulillah anak saya yang pertama baru lahir. Alhamdulillah. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendoakan agar anak dan istri saya itu sehat. Selamat ya. Alhamdulillah. Cowok apa cewek anaknya, Mas Bro? Cowok. Alhamdulillah, bujang ya. Alhamdulillah cowok. Ini diantara Mas Yowan, Bang Marcel, Mbak Dangik, anak saya yang cowok. Ya, berarti dugutek, dugamblong, besok gede nyokok wong. Oh gitu Bang. Iya. Oh ya teman-teman, dan informasi malam hari ini Mbah Dangik nggak bisa ikut karena ada keperluan ya Mas Yowan. Iya. Dan tadi Mas Yohan sempat menceritakan bahwasanya kejadian yang tadi malam ya Mas Yohan. Iya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan Mas Probo. Dari awal Mas Probo keberangkat saya progres yang utama ya. Kita sudah berhasil menemukan di mana si perempuan itu beserta suaminya alias makhluk itu ya tinggal. Nah, kita sudah tahu tempatnya yaitu di gubuk yang ada di video itu Mas. Itu yang Mbak N. Mbak N, kita sebut Mbak N ya. Nah, terus kita tahu juga alasan kenapa mereka itu tinggal di hutan dengan keadaan seperti itu, wujud seperti itu. Padahal kan kecurigaan kita dari awal ya, mungkin saja dia melakukan ritual pesugihan, Betul. atau mencari tumbal di hutan. Karena di hutan itu jarang ada orang, sekali ada orang bisa disikat sendirian gitu kan. Iya. Ternyata bukan seperti itu Mas. Berarti ini memang manusia yang berubah wujud bertasakul ya. Ya, bertasakul menjadi seperti banteng. Dan ada satu nama makhluk yang disebutkan, yaitu makhluk Mahesa Suro. Iya, betul. Ya, Mahesa Suro itu adalah makhluk jin ya, dari golongan jin atau setan itu yang memfasilitasi manusia tersebut itu agar berubah bentuk. Akan tetapi perubahan bentuk itu tidak diinginkan oleh si pelaku loh. Jadi dari cerita Mbak N itu mengatakan keluarganya itu seperti mendapatkan sebuah kutukan. Mbak N curiganya gara-gara dulu Mbak N itu pernah menolak atau keluarganya itu menolak seseorang pada saat melamarnya, bahkan sempat mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan ya Pak. Iya, betul. Nah, curiganya Mbak N itu adalah dari keluarga itu, keluarga Tapi sempat laki-laki. Mas Yohan ini mencari informasinya enggak? Saya belum mencari informasi karena Mbak N pas saya dedes juga itu nggak mau nyebutin nama karena mungkin ya udah ikhlasin saja, mungkin seperti itu. Saya nilainya Mbak N ini sangat legowo, sangat Ya, setia ya Pak. Betul. Luar biasa. Itu istrinya. Istrinya. Soalnya bolak-balik di itu yang disebutkan, ya mau gimana lagi, itu suami saya kayak Ya. gitu loh. Terus Mbak N juga nggak bisa memastikan, tapi hanya kecurigaan gitu kan. Tapi ya kalau di zaman-zaman seperti ini ada wanita yang sesetia itu kan sangat Luar biasa. luar biasa Ya. kan seperti itu. Berarti untuk malam hari ini kita kalau bisa temuin si Mbak N-nya Mas. Iya, biar Mas Probo nanti cerita langsung ya, Nah, karena gitu. lebih enak. Kemarin kita juga sudah sempat ke sana lagi untuk mengantarkan makanan. Cuman Mbak N-nya nggak ada di situ. Kita tinggal makanannya di gubuk, terus udah sampai pagi kita nggak ketemu akhirnya pulang. Dia masak di tempatnya Bang Marcel. Di Wah. yang saya. Oh, di di tempat- Iya, Iya tuh yang ngklok gitu. ongklok gitu. Baiklah kawan-kawan, Pak, ini seperti itu nanti tujuan kita malam hari ini bertemu dengan Mbak N agar nanti lebih gamblang lagi ceritanya bersama Mas Probo. Juga nanti kita rundingkan bagaimana cara menyelesaikannya ya Mas. Betul. Bismillah, mudah-mudahan nanti kita dalam bertanya atau nanti mendengarkan ceritanya kita menemukan titik terang. Ya, amin ya rabbal alamin. Tambahan satu itu Mas Robo, Gimana? Eyang Kamarido siap Membantu. menemani. Oh, Ya. alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi sebelum itu Sama. kita berdoa dulu ya. Sama satu lagi Mas, kemarin kita menemui makhluk namanya Warta, Eyang Warta. Dia itu mengaku mengetahui di mana keberadaan itu. Nah. Makhluk itu kan
Pas itu memang kita sedang nyari dan dia mengatakan bagaimana sih caranya mengalahkan Mahesa Suro. Dia mengatakan seperti ini, Mas. Jadi Mahesa Suro itu 1000 kosongnya harus dipisahkan dari 1000. Nah itu maksudnya apa? Saya kurang paham. Banyak bahasa kayak teka-teki lah ya. Teka-teki gitu. Ada orang berjalan di bawah pohon, tanahnya terbang. Aku jujur ya, emang di situ aku ketawa Ya, karena ya, mudeng. ini mungkin bahasa senepa ataupun sandi-sandi rahasia. Iya. Jadi seperti itu. Ya kita lebih baik kita langsung ke sana saja Mas Wan. Iya. Nanti kita cari informasinya lah, aja lah. Iya. Oke, siap. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berangkat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jejak sekawan. Baiklah kawan-kawan, ini kita lagi naik ke hutan. Di sekitar sini ada suara makhluk yang kemarin ya. Babi mungkin Mas. Bukan Mas, Kalau dari suaranya sih kayak suara makhluk itu kebo itu. siluman kebo. Gitu. Iya. Tak kira dari tadi babi. Bukan. Mau nyari makanan apa Kadang-kadang mau? itu memang Ada ngoroknya ya. ada ngoroknya juga. Ada gitu ya, tapi kan bukan Mas. Tuh. Nah. Apa mungkin di bawah kan sungai ini Bang? Iya. Atau makhluknya di bawah lagi makan kali ya Bang? Sebentar Mas Wan. Beberapa kali aku melihat Mas Yon sama Bang Marcel kan ke sungai, Iya. terus menemui makhluk itu di sungai. Ya. Kamu suka di sungai gitu apa gimana? Makhluk itu tuh sering diarahin sama istrinya untuk mencari makan di sungai biar nggak turun ke perkampungan. Oh. Kan dia sukanya yang amis-amis ya, ikan, ya apa namanya, kayak telur-telur busuk kayak gitu ya. Mutanya Mbak juga doyan. Masuk. Lah, iya yang di video pemancingan lele kan, kalau Mas Propo nonton sampai akhir kan dia tuh ngambil muntahannya dulu loh. Karena belado telur itu. Belado telur amisnya luar biasa loh. Ditambah racikan. Belado telur. Sekarang lah. Sumpah Mas. Nggak bohong Mas. Ini. Makanya ini kita pakai parfum nih. Itu tujuannya kayak gitu biar Oh, kita buat mengalihkan aromanya. Yuk, kamu yang protein nih, karena baunya kayak mau kondangan. Lah kemarin saya nggak dikasih Mbak makanya saya bawa sendiri lah. Nih tuh suaranya tuh makin dekat loh. Di atas apa di bawah pertanyaannya? Senter. Ada yang nyamperin. Oh, Mbak N. Mbak Silo. Matiin. Suaminya di sana. Lagi makan. Iya. Ini kita suruh jangan berisik, suaminya lagi makan di bawah katanya. Ini kalau kita ambil gambarnya nggak marah. Lagi makan nggak marah. Pelan-pelan. Iya. Senter tembak Bang. Jangan dibagi ya. Ada teman-teman. Jadi kalau lagi makan memang nggak terlalu ganas ya. Jadi berarti dari tadi suaranya itu memang dari makhluk itu lagi cari makan. Cuman tadi disuruh sama Mbak M suruh jangan berisik katanya.
Yang main di tanjakan ya. Teman-teman dari ruang invasinya saja ini. Dari ruang invasinya kalau teman-teman paham, mungkin teman-teman ada yang bisa melihat invasi kita saja ini ruangnya sangat luar biasa. Masalahnya, ya kan, good. Tapi jadi kalau lagi makan emang nggak ganas, Mbak? Enggak mau. Ini kan Mas Antar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau lagi lapar banget itu, saya yang mau buat makanannya. Kayak saya yang mau disantap. Berarti bilang ini ngomong. Ih, Ngomong Mas dari kemarin. Nih Mbak, saya mau tanya ke jenengan. Waktu itu kan saya kan nemuin jenengan sama suami jenengan. Suami kan bener? Iya. Dan jenengan itu kan bisa menggunakan tenaga dalam. Tenaga dalam. Itu dari Mbah Dukun. Mbah Dukun. Soal katanya pernah ke dukun ya, Mbah? Iya. Enggak, Bukan tenaga dalam itu dipelajari. Itu jenengan dapat ilmu atau mendapatkan suatu benda. Benda ada cincin ini. yang kemarin. Ada. Dipakein cincin, Mas. Tapi emang bisa mengeluarkan tenaga dalam hanya dengan menggunakan Jadi cincin. paling enggak ya ada doanya Mas Wan, ada apalanya. Iya ada. Ada mantranya atau doa? Ada. Tapi Mantra? rahasia, nggak bisa dibilang. Mantranya rahasia. Iya, cuma aku yang tahu. Mantranya itu doa-doa ya kayak orang Islam atau bahasa Jawa? Ya kayak gitulah. Campur-campur Iya, atau nggak boleh dibilangin Ini kayak sama gini orang. Bang, yang Astoro Gonggo Wetan kalau kata Raden Werkudara mudun sekang kayangan mlebu ngomah lewat pedangan mangan jangan kacang kayak gitulah kurang lebih. Oh, apa-apa? Yang Astoro Gonggo Wetan Hah? nalikane Raden Werkudara mudun saking kayangan mlebu pedangan mlebu ngomah lewat pedangan mangan jangan kacang. Tuh. Raden Werkudara suka jangan kacang. Iya, masuk ke rumah lewat pedangan belakang Itu buat mantra. agak dalam. Itu makan ikan mentah. Iya, Mas, orang muntahan aja dimakan. Ini Mbak En sebelumnya ini saya kan probo. Mungkin Mbak En ini baru ketemu saya Iya. dari kemarin. Ini awal ceritanya itu gimana Mbak? Bisa seperti ini loh. Sorry, kepleset. Ini nyantar. Jadi gimana Mbak? Sebenarnya saya udah cerita ke mas-masnya. Iya, Mang. Soalnya itu saya feelingnya itu kutukan. Ya gara-gara dijodohin dulunya dianya loh. Pacar aslinya itu nggak terima, kurang lebih seperti itulah. Keluarganya yang nggak terima. Iya, keluarganya maksudnya. Tapi masuk akal juga sih, Bang Masal. Masuk akalnya seperti ini. Nggak mungkin manusia bisa berubah seperti ini jika tidak ada persekutuan dengan pesugihan ataupun makhluk-makhluk gaib. Jenengan ini beneran Mbak, jenengan nggak bersekutu sama siapa-siapa. Enggak mas. Saya energinya Mas mau tanya yang kemarin naruh rantang di gubuk yang isinya kupat sama tahu. Jenengan semua apa? Iya, Iya, kita yang naruh. Soalnya kita nyari mbaknya, ternyata mbaknya nggak dikubuk. Mungkin lagi keluar. Iya saya lagi itu ngikutin suami saya. oh ya bener, berarti feeling kita. Iya. Ya kan? Naik ya mbak kemarin ya ke atas ya. Iya. ada nyamuk Mbak. Yes, makasih ya mas atas itu kirimannya yang kemarin. Ya, sama-sama. ya, walaupun ya hanya kayak gitulah ya. Iya. Ini kita tangkap aja ya. Jangan. Mas nih, jenengan ke atas aja naik dulu. Terus ntar saya yang nemuin mas aja. Ntar di sini takutnya ntar suami saya tahu malah ntar jenengan yang jadi sasarannya. Nih, sebentar. Ini kalau ngamuk medeni apa gimana Pak? Nakutin apa gimana? Iya. Sambung sampai saya Istrinya aja juga mau dimakan. Ya, ini jadi Mbak N ini minta kita naik ke Kita atas. cari informasi yang lebih saja dulu, nanti kan jenengan saya kepengen tahu informasi yang lebih sampaikan ke saya. Soalnya ini
kita sudah tahu kayak gini loh. Kalau dibiarkan kan nggak mungkin Mas Wan. Ya, santar. Masih makan gitu ya. Ya iyalah daripada Iya, kasihan dari Dinda mbaknya semua juga ntar malah yang jadi Sudah Mbak, sasarannya. kita tunggu di sana ya. Ya, ntar saya nyusul ke atas. Wah teman-teman, jadi ini Mbak En minta kita ketemu di atas biar ngobrolnya enak. Juga takut kita ketahuan di sini loh. yang ikutin memang banyak apa? Kita matiin dulu kameranya ya karena medannya lumayan ini kok. Ini Pak. Yang itu memang banyak apa? Di pinggiran sungai sama jenengan diarahkan ke sungai itu udah lama. Udah Mas, 4 tahunan. Kalau sama datangnya bulan suro itu selalu berubah begitu. Setiap bulan suro. Tujuannya jenengan seperti ini ya sebenarnya ada maksud tertentu agar suami jenengan ini tidak sampai ke pemukiman warga seperti itu. Iya, sama keluarga juga belum ada yang tahu. Ini cukup saya yang tahu. Makanya saya setiap itu ngikutin suami saya, takut ke warga. Sebentar, saya mau tanya Mbak. Jenengan sudah pernah mencari obat belum untuk suami jenengan? Udah kemana? Obat apa itu? Yang kemarin tuh nggak apa ya, dikasih kayak parfum tapi bilangnya itu kayak buat penghilang nyamuk. Ya padahal itu cuma mengalihkan. Nah, parfum itu keterangan dari yang kamar itu menghilangkan bau amis Di badan. Karena makhluk itu kan ketika mencium bau amis itu tidak pandang bulu ya Wan. Iya itu. Terus yang gini Mbak, maksud saya jenengan udah pernah berobat kemana untuk suami jenengan? Udah. Nah posisinya jenengan meminta tolong ini dalam keadaan berubah seperti itu apa normal seperti manusia? Normal. Oh berarti bukan bulan suro ya? Ya, suka saya kesempatan bawa suami saya kayak masih normal karena kan kalau bulan suro kan udah berubah lagi. Berarti selain bulan suro itu kesempatan banyak untuk Iya, buat nyembuhin. Tapi selama ini nggak bisa. Gagal ya. Gagal. Berapa orang Mbak banyak? Ya udah banyak. Nggak kehitung lah itunya. Setiap datangin ke rumah orang pinter. Tapi jenengan ini saya tanya ya, mohon maaf ya, bukan saya gimana-mana. Jenengan kerja atau mengandalkan dari suami? Kalau suaminya seperti ini kan? Ya, cuma gimana lagi ya, orang suami ya harus menerima. Gini, Bu, dia kan ceritanya kan dari keluarga yang mampu. Makanya kalau ditanya itu ya otomatis dia kan sempat pulang ya Wan. Ya maaf Iya. ya, bukan saya merendahkan atau bagaimana, cuma Iya, kan maaf, saya Mas. melihat seperti itu kan. Ya secara logika kan masa iya hidup seperti itu ada pemasukan ibaratnya kan Iya.